Lelaki yang menggunakan kruk itu tiba di depan rumah sederhana milik Arman. Hanya ditemani oleh seorang supir pribadinya. Dia sama sekali tidak bilang kalau akan menemui perempuan yang telah melahirkan anaknya. Anak, pantaskah dia menyebut anak? Sedangkan selama ini dia tidak pernah mengakui keberadaan anak itu bahkan sejak berada di dalam kandungan ibu anak itu. Dia memilih siang hari karena ia tahu, Bima pasti tidak ada di rumah. Dan dia bisa menemui Alia. Laki-laki itu berjalan pelan memasuki rumah orang tua Alia yang kebetulan pagarnya tidak terkunci. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap laki-laki itu lirih. Waalaikumsalam. Sebentar, betapa kagetnya Alia saat membuka pintu dan melihat siapa yang berdiri di depannya. Kak Vano. Ya, lelaki itu adalah Vano. Dia menatap Alia. Aku ingin bicara sama kamu, ucap Vano dengan wajah memohon. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Kak. Sejak kakak meninggalkan aku di hari pernikahan kita, aku sudah tidak lagi menganggap kakak ada. Aku mohon. Aku ingin bicara sama kamu, pergilah Kak. Kalau papa atau suamiki pulang dan melihat kakak di sini, apa kata mereka? Biar saja. Aku akan terima konsekuensinya. Kalau kamu tidak mau bicara sama aku akan tetap berada di sini, terserah kakak saja. Alia membalikkan badangan lalu menutup pintu rumahnya. Seolah tak ada lagi pintu maaf yang terbuka untuk laki-laki yang sudah menghancurkan hidupnya ini. Siapa Al? Tanya Eva saat Alia setengah berlari menuju ke kamarnya. Hanya orang minta-minta, Ma. Alia mengusap air matanya lalu masuk ke dalam kamarnya. Alia duduk di tepelan ranjang menatap Albi. Bayi berusia 3 bulan itu kini sedang tertidur dengan lelap. Kenapa kamu datang lagi, Kak? Kenapa tidak dari dulu? Apa karena keadaanmu sekarang yang tidak laku, jadi kamu mau menemuiku? Alia menangis sesenggukan di samping Albi. Jeder-jeder, suara petir terdengar hingga ke kamar Alia dan sesaat kemudian hujan turun dengan derasnya. Alia spontan membuka tirai kamarnya. Dari sana dia mengintip Vano yang ternyata masih ada di depan teras rumahnya. Sepertinya sengaja berhujan-hujanan. Kak Vano, nekat sekali kamu, ucap Alia. Dia menutup kembali tirai kamarnya. Berpura-pura tidak peduli dengan lelaki itu. Tok tok tok. Alia, itu ada Devano di depan, nak. Dia hujan-hujanan. Mama suruh masuk, tidak mau, katanya dia mau nunggu kamu. Nak, Eva bicara dari luar kamar. Alia ingin sekali menutup telinganya. Tapi dia tidak tega membiarkan mamanya terdengar kebingungan di luar ceklek. Suruh dia pergi, Ma, ucap Alia saat keluar dari kamar. Mama sudah suruh dia pulang, tapi dia tidak mau. Katanya dia tidak akan pulang dan tetap berdiri di sana kalau kamu tidak mau menemuinya. Baiklah, aku akan menemuinya, Ma. Biar dia cepat pulang, nanti kala tuh papa atau Bima pulang 8 melihat dia ada di sini, mereka pasti akan marah. Terutama papa. Alia akhirnya mau keluar. Dia mau menemui Devano karena ingin laki-laki itu cepat pergi. Hujannya deras sekali. Tapi Devano masih bertahan berdiri hujan-hujanan. Sambil membawa kruknya. Kak, jangan seperti itu. Kakak bisa sakit kalau terus berdiri di situ, biar saja aku mati kedinginan, Al. Asal kamu mau memaafkanku. Devano masih tidak mau berteduh di teras rumah Alia. Kakak mau bicara apa? Aku akan dengarkan. Tapi berteduhlah, ucap Alia. Devano dengan terpincang-pincang membawa kruknya menghampiri Alia. Alia merasa iba pada Devano yang sekarang sudah tidak gagah lagi seperti dulu. Devano menggigil saat duduk di teras rumah Alia. Alia yang tidak pernah jahat sama orang, dan selalu baik sama orang, tidak tega melihat keadaan Devano. Meski dia telah disakiti oleh lelaki ini. Kakak tidak bawa baju ganti. Devano menggeleng. Alia spontan masuk ke dalam rumahnya. Dia masuk ke kamar dan mencari kaos suaminya yang jarang dipakai. Eva sampai kaget melihat sikap Alia yang tiba-tiba berubah. Kamu mau pinjamkan kaos Bima ke Devano? Ai, tanya Eva. Lia, Ma,
Kasihan Kak Vano menggigil. Alia setengah berlari keluar menemui Devano. Kakak ganti baju dulu ya Al. Jangan sembarangan memasukkan laki-laki. Apalagi di rumah sedang tidak ada suamimu, Eva terpaksa menegur anak perempuannya. Karena Alia menyuruh Devano berganti pakaian di kamar mandi. Ma, apa Mama tega melihat Kak Devano seperti ini? Al, sadar. Dia itu tidak pantas dikasih hati. Dia itu sudah nyakitin kamu, nak, sudahlah Al. Biar saja aku kedinginan. Aku kesini hanya ingin meminta maaf sama kamu. Aku hanya ingin bisa bertemu kamu dan anak kita Vano. Sejak kapan kamu punya anak dengan Alilia? Bukannya kamu tidak mau mengakui anak itu? Kenapa sekarang kamu ngaku-ngakuin itu anakmu? Maaf tante, saya sudah berubah. Saya tahu saya salah. Saya banyak dosa sama Alia dan keluarganya. Saya kesini tidak untuk mengganggu rumah tangga Alia, tante. Tapi karena saya ingin meminta maaf dan bertemu dengan anak kami. Saya janji setelah ini saya tidak akan kesini lagi, ucap Vano dengan bibir bergetar. Kakak janji ini terakhir kali kakak menemuiku. Tanya Al. Ini terakhir kalinya aku menemui jika kamu mengizinkan aku menemui anak kita, itu anaknya Alia dan Bima, Vano. Kamu jangan ngaku-ngaku. Kamu sendiri yang menyia-nyiakan mereka. Kalau bukan karena kakimu yang cacat, kamu pasti tidak akan kesini meminta maaf pada anak saya. Mendengar perkataan Eva, Devano menitikkan air mata. Dia benar-benar tidak tahu lagi harus bagaimana meyakinkan orang tua Alia. Dia memang tidak pantas menyebut Albi sebagai anaknya. Ma, jangan bicara begitu. Kak Vano sudah minta maaf. Jangan diperpanjang lagi, Alia sifatnya memang tidak tegaan. Dia tidak pernah berpikir buruk pada orang. Hingga kadang dia dimanfaatkan. Seperti yang pernah dilakukan Devano, Alilia masuk ke dalam kamarnya. Mengangkat Albi. Dia pikir tak masalah mempertemukan Devano dan Albi. Lagi pula Devano sudah berjanji tidak akan mengganggu hidupnya lagi setelah ini. Devano berdiri dengan susah payah saat melihat Alilia menggendong bayi mungil yang masih tertidur. Kulitnya putih, hidungnya mancung. Sekilas dia melihat ada bagelan wajah bayi itu yang mirip dengannya. Hidung yang mancung. Teni Albi, Kak, Eva yang kesal akhirnya masuk ke dalam rumah meninggalkan Alia dan Devano. Ganteng sekali anakku, Devano menghampiri Alia perlahan. Dengan baju yang basah kuyup Devano ingin mengusap pipi bayi itu tapel dia urungkan. Takut tangannya yang saat ini dingin, membangunkan bayi itu dari tidurnya. Sudah ya Kak, kakak kan sudah ketemu sama Albi. Kakak harus penuhi janji kakak tidak lagi menemui kami ya, Alia, Vano. Entah kapan Bima pulang. Mungkin karena hujan, Alia tidak mendengar motor Bima masuk ke dalam rumah. Bima, ucap Vano dengan bibir bergetar, mau ngapain kamu kesini? Bima yang sudah sah menjadi suami Alia, tidak terima Vano yang dengan lancang datang menemui anak dan istrinya. Maaf Bim, aku hanya ingin minta maaf sama Alia dan ingin bertemu anakku. Anak kamu bilang, kemana saja kamu selama ini? Bim, Kak Vano berjanji tidak akan menemui kami lagi setelah ini, kok. Kasih dia kesempatan minta maaf. Karena setelah ini dia tidak akan menemui kami lagi. Oh jadi sekarang kamu mulai belain dia. Terserah kamu, Al. Bima yang sedang capek, akhirnya masuk ke dalam rumah melewati Alia dan Devano. Aku pulang ya Al. Semoga kamu benar-benar mau memaafkanku. Devano menatap Albi sebentar lalu membalikkan badannya. Dia pergi dari rumah Alia. Alia yang melihat kepergian Vano merasa tidak tega melihat laki-laki itu. Aku sudah memaafkanmu, Kak, teriak Alia saat Vano menjauh darinya. Laki-laki itu menoleh sebentar lalu pergi.